Kena cabul dokter mata. Disclaimer. Jujur, gue lupa nama dokternya, tapi gue inget dia dulu praktik di sekitar Jakbar ya. Menurut versi Mama, dokter ini salah satu langganan salah satu keluarga terpandang di RI. Jadi kebayang kan, he's a trusted eye doctor. Usianya waktu pas gue periksa kayaknya kisaran 60-an ada kali ya. Gue gak mahir nebak umur orang, tapi saat itu emang kayaknya udah berumur jelang senja. Saat ini gue gak tahu apa dia masih ada atau enggak, baik secara fisik maupun praktik dokternya. Karena udah dari 2007. Gue pindah ke Jakarta Selatan. Kalaupun gue main-main ke daerah situ yang sekarang udah berubah banyak ya, kayaknya ini tuh memori yang sebetulnya pingin gue kubur dalam banget. Jadi, gue gak merhatiin tempat praktik tuh dokter, gak peduli, dan gue hindari banget. Saat itu gue gak mau bocorin kelakuan nih dokter, karena gue mikir, apa iya nih dokter senior cara periksanya kayak gitu? Plus, ada campur-campur malu, takut, bingung, kesel, marah. Pokoknya, memori ini bener-bener muncul gara-gara baca cerita dokter Garut itulah. Sedih. Dan kalau pada akhirnya gue speak up, ini truly buat pembelajaran kita semua bahwa Dr. Devil yang cabulin pasiennya itu emang ada. Nggak cuma sekarang, tapi udah dari dulu. Jadi, buat yang lagi periksain keluarganya ke dokter, pastikan kalian dampingin si sakit ya. Jangan ditinggal periksa sendiri. Karena kalimat, kalau ada satu perempuan dan satu laki-laki di ruang tertutup, ada pihak ketiganya. Syaitan tidak hanya berlaku bagi yang sedang dimabuk asmara, tapi berlaku juga buat siapapun, termasuk dokter. Jadi ceritanya dulu waktu gua udah kuliah di Bandung, Jadul Beut 96. Gua ngerasa mata gua buram kalau lihat papan tulis. Gua minta pakai kacamata kan, dan Mama nyaranin gue periksa ke dokter mata yang dia klaim trusted, seperti yang ada di disclaimer gue di atas. Pas gue ke Jakarta, berkunjunglah kita ke dokter itu dan masuk ruang tunggu. Gue dan Mama ngobrol lah. Gue lihat antriannya juga gak banyak. Sambil mikir, apa iya ini dokter langganan si Onoh ya? Tapi ya udah, gue percaya aja sama si Mama. Gak lama, gue dipanggil masuk ke ruang periksa. Nyuruh gue masuk sendirian. Ya udah, karena otak gue mikir nih dokter kredibel ya, jadi nggak ada takut-takutnya tuh gue, malah respect aja gitu. Ya iyalah, gue ke brainwash sama statement, nih dokter langganan Kelce, ya. Dimulailah rangkaian cek mata, seperti biasa suruh baca huruf, pasang copot lensa, sampai pokoknya mata gue bisa lihat huruf kecil lah. Ya, abis itu tes buta warna. Normal lah ya, hasilnya gue bener -3/4. Nah, posisi gue kan duduk tuh. Dia minta gue tetap diam duduk karena mau ada satu cek lagi, lebar pupil. Asli ya, ini kan pengalaman pertama gue periksa mata, jadi gue bener-bener awam dan nurut-nurut aja pas disuruh ini itu. Terus, dokternya duduk depan gue, kena mepet deket banget sambil naruh penggaris nempel ke mata gue. Kayak gini kira-kira, kredit foto, Google. Kebayangkan posisi gue bener-bener kepepet, ya sama penggaris, kursi dokter juga depan gue, terus gue diminta fokus mata, nggak boleh gerak sama sekali. Dia pegang penggaris pakai tangan kiri. Nggak berhenti nyuruh gue diem, tapi nanya-nanya hal lain ke gue. Kuliah di mana dan diulang-ulang. Jadi gue tuh bingung. Katanya suruh diem, tapi dia nanya juga. Cemana perintahnya bikin gue asli bingung. Daan, tiba-tiba gue nggak sadar. Kayak ngerasa pede gue diremas sama tangan dia. Ini kayak mode hipnotis gitu ya. Si korban dialihkan perhatiannya, penjahatnya beraksi. Asli gue kaget pas tiba-tiba. Loh kok tangan dia remas pede gue? Kayaknya dia tahu gue kaget. Sama dokternya gue diajak ngobrol lagi, diulang pertanyaannya. Tapi fokus gue udah waspada kan. Tahu-tahu dia turunin penggarisnya, bilang udah selesai. Dan gue masih shock mode on, kayak, what was happened before? I knew something bad happened, but I don't aware what it was. Gue was shock. Gue keluar ruangan cuma diem. Nanya kayak bangga-bangga gitu. Oke kan dokternya? Oke kan? Dan gue keep silent. Gak bisa bilang dokternya cabul. Oh my god. Asli sampai meninggal tuh. Dia gak pernah tahu cerita ini. Kayaknya kalau dia tahu, bakal dilabrak tuh. Dan yup, kejadian ini gue keep silent. Until now baru gue speak up. After itu, kalau gak salah, kakak gue mau periksa mata juga. Tapi gue begging ke kalau bisa cari dokter mata yang lain aja. Alasan gue adalah kasihan kakak gue, takut penuh. Sebaik itu gue nutupin kebrengsekan si dokter. Dan Mama juga nurut sama gue. Kakak gue gak dibawa ke situ. Tapi kalau gue lewat tempat praktiknya tuh dokter, gue kayak gak mau nengok atau lihat lagi.
Sampai akhirnya I buried the memories deep inside my mind. So, ini tuh udah 30 tahun ya? Iya, dan entah apa cuma gue doang yang digituin atau ada pasien lain. Secara dulu juga belum marak CCTV, sosmed, mau lapor buktinya apa? Jadi kalau gue bilang, kayaknya gue paham perasaan ibu-ibu hamil yang pedenya disentuh-sentuh sama dokter itu. More or less, pasti sama. Bingung pasti. Emang periksa ginian kudu raba-raba pede. Yah, to me it's over. Alhamdulillah gak sampai dibuka-buka. Ih, amit-amit deh. Tapi dari situ lessons buat gua. GA mau ninggalin siapapun diperiksa tanpa didampingi. Semoga bermanfaat ya.